Halo, nama saya Vincent Sirlan Santoso dan saya akan membuat percobaan mengenai Gravity Power Car. Selamat menyaksikan. Gravity Power Car adalah mobil yang dapat bergerak dengan hanya memanfaatkan gaya gravitasi. Mobil ini tidak menggunakan pegas, karet, maupun mesin apapun. Mobil ini hanya menggunakan beban yang digantung pada palang di atas itu, lalu mengubahnya menjadi gerak horizontal. Percobaan ini sangat menarik untuk dilakukan karena ternyata kita dapat memanfaatkan energi gravitasi untuk menggerakkan mainan mobil. Tidak selalu menggunakan mesin atau menggunakan pegas atau menggunakan karet pada mobil mainan biasanya. Prinsip kerja dari Gravity Power Car ini adalah dengan memanfaatkan hukum kekalahan energi, yaitu bahwa energi itu tidak dapat dihilangkan atau diciptakan. Pada kasus ini itu beban yang di atas itu memiliki energi potensial yang kemudian dikaitkan kepada poros belakang untuk diubah menjadi energi kinetik. Selain itu, alat dan bahannya juga nggak susah loh. Cuma pakai stick es krim, sumpit, sedotan, tutup botol, benang jahit, CD, penggaris, koin. Semua ini dapat disatukan dan kemudian membentuk mobil seperti ini. Lalu, saya juga menggunakan beban dari koin yang diselotip. Nah, tujuan dari percobaan ini itu untuk mengetahui kalau misalnya mobil ini diberi beban yang seberat 20 koin dengan yang 40 koin itu, apakah akan ada perbedaan kecepatan maksimal dan efisiensinya, dan manakah yang akan lebih besar? Untuk mengetahui kelanjutannya, mari kita lihat video percobaannya. Oh iya, sebelum melakukan percobaan, penting untuk mengetahui komponen-komponen yang kita gunakan dalam percobaan. Yang pertama saya bahas adalah bebannya. Dalam satu ikat beban ini terdapat 20 koin 500-an yang saya gabungkan dalam selotip. Kemudian dililit oleh tali terlebih dahulu supaya cengkramannya lebih kuat. Kemudian saya lanjutkan dengan benang jahit. Namun kalau kalian mau langsung menggunakan benang jahit itu sebenarnya tidak apa-apa, cuman saya menggunakan tali terlebih dahulu supaya lebih kuat. Kemudian di bagian ujungnya kalau kalian bisa lihat itu terdapat loop kecil gitu. Itu tuh digunain buat mengait di poros belakang roda ini supaya roda ini dapat berputar sehingga mobil dapat bergerak maju. Nah, satu ikat beban ini memiliki berat 62 gram dan pada percobaan kedua itu saya nanti menggunakan hanya satu ikat saja, sedangkan pada percobaan pertama saya menggunakan dua buah ikat yang berjumlah 40 koin yang memiliki berat 124 gram. Nah, untuk mobil ini sendiri itu memiliki beratnya 151 gram. Nah, kita akan melihat bagaimana beban ini dapat diubah menjadi kelajuan pada mobil ini, dan manakah lebih besar, yang hanya satu ikat apakah yang dua ikat. Mari kita lihat di video selanjutnya. Ini adalah percobaan pertama yang saya lakukan dengan bebannya sebesar 124 gram. Dari video tersebut didapatkan data grafik seperti ini. Yang biru merupakan grafik percepatan, sedangkan yang oranye merupakan grafik perlambatan. Nah, dari data-data tersebut juga didapatkan data-data seperti ini. Dan saya akan fokuskan datanya pada kecepatan maksimumnya itu sebesar 0,834 meter per second dan efisiensinya itu sebesar 36%. Nah, mari kita lihat pada percobaan kedua, apakah lebih besar atau lebih kecil. Ini adalah video percobaan kedua yang saya lakukan dengan masa bebannya setengah dari percobaan pertama. Kalau dari video percobaan itu didapatkan data grafik seperti ini. Kemudian dapatkan juga data-data yang lain seperti jarak maksimum atau maksimum dan lain-lain. Dan saya akan fokuskan pada kecepatan maksimumnya itu sebesar 0,584 meter per second dan efisiensinya 25%. Masing-masing percobaan saya ulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan rata-ratanya. Pada percobaan pertama yang menggunakan 124 gram sebagai bebannya, dapatkan bahwa kecepatan maksimal rata-ratanya itu sebesar 0,873 plus minus 0,0716 meter per second dengan efisiensi rata-rata 39 plus minus 5,5%. Pada percobaan kedua yang menggunakan 62 gram, didapatkan bahwa kecepatan maksimal rata-rata sebesar 0,604 plus minus 0,0349 meter per second dengan efisiensi 27 plus minus 2,9%. Demikianlah percobaan yang telah saya lakukan mengenai Gravity Power Car. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar masa beban yang digunakan, maka semakin besar kecepatan maksimalnya dan efisiensinya.
Namun kedua percobaan masih menunjukkan bahwa efisiensinya masih di bawah 40%. Maka masih banyak kekurangan pada mobil ini. Karena itu sekarang giliran kalian lah untuk membuat Gravity Power Car kalian sendiri dan tunjukkan bahwa efisiensinya dapat setinggi mungkin, bahkan melebihi 40%. Percobaan Gravity Power Car ini tidak hanya dapat dilakukan dengan membandingkan dua variasi beban. Bisa juga dilakukan dengan mengganti rodanya dengan diameter yang berbeda. Siapa tahu dapat memperbesar efisiensinya, atau mungkin tiangnya perlu dipertinggi supaya efisiensinya lebih besar. Atau juga mungkin komponen-komponen mobilnya ini masih terlalu berat sehingga perlu dibuat yang lebih ringan. Masih banyak sekali percobaan yang bisa kalian lakukan. Karena itu, ayo buat Gravity Power Car kalian sendiri. Dan terima kasih juga telah menonton video saya buat.